Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Mah, Papa berangkat ke kantor dulu ya sekarang. Iya, Pak. Kalau gitu, Mama lanjut nonton lagi ya, Pak. Iya, Mah. Ingat aja uang harian yang Papa kasih dihabisin ya, Mah. Iya, Pak. Breaking news. Anak dari pejabat tertinggi di negara ini, Ravin Mandala, baru saja mengalami kecelakaan hebat di Jalan Girindawa. Sekarang, Ravin Mandala sedang berada di Rumah Sakit Puri Sangkana untuk diperiksa lebih lanjut bagaimana keadaannya. Dan sampai sekarang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keadaan Ravin saat ini. Ya ampun, kaget sekali loh dengar beritanya. Dari laporan polisi yang sedang bertugas di Jalan Girindawa, diduga motor Ravin Mandala mengalami remblong, sehingga motor Ravin menabrak truk yang sedang melintas di jalan tersebut. Ditabrak truk? Kami akan terus menginformasikan keadaan dari anak pejabat tertinggi di negara ini. Saksikan terus Riz News untuk mengetahui informasi selanjutnya. Suryo dan Bianca pasti shock sekali sekarang. Ya ampun. Semoga keadaan anaknya itu baik-baik aja ya, Pak. Tapi kok Ravin diperbolehkan ya bawa motor? Dia kan masih di bawah umur kan? Mama juga nggak tahu, Pak. Tadi Mama juga mikir kayak gitu. Bisa panjang ini masalahnya. Kok gitu, Pak? Iya, soalnya kan Ravin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Apapun yang dia lakukan, pasti bakal jadi sorotan, Mah. Ya ampun. Oh iya, kita perlu jenguk Ravin, Pak. Perlu, Mah. Tapi jangan sekarang. Kok nggak sekarang aja, Pak? Pasti sekarang ada banyak wartawan di rumah sakit. Nanti kita tunggu Ravin membaik saja, Mah. Iya deh, Pak. Ravin? Anak Bapak, semoga kamu baik-baik saja ya, Nak. Ajudan, kamu ini gimana, ha? Kenapa motor anak saya remnya bisa sampai blong seperti itu? Mohon maaf Pak Suryo, saya juga kurang tahu. Motornya di Ravin itu motor baru. Seharusnya tidak ada kerusakan serius di motor tersebut. Ravin, anakku. Tenang Suryo, kita tidak boleh terlalu sedih seperti ini. Ada masalah yang lebih penting daripada keadaan Ravin saat ini. Apa? Apa masalah yang lebih penting tentang anakku yang kecelakaan? Kamu kenapa gak mikirin Ravin dulu, Bianca? Aku mikirin Ravin, Suryo. Tapi ingat, hari ini pasti akan ada banyak wartawan di rumah sakit. Ravin itu masih di bawah umur, Suryo. Pasti para wartawan hari ini akan mempertanyakan tentang kita yang mengizinkan Ravin membawa motor. Kamu harus mikirin alasan, Suryo, supaya kamu bisa menjawab pertanyaan wartawan dengan sangat baik. Iya juga ya. Para wartawan itu pasti akan menyerang aku hari ini. Apalagi nama kita tuh lagi hancur-hancurnya, Suryo. Karena Isabel jadi donatur paling besar di panti jompo itu. Kenapa masalahnya jadi seperti ini? Sudah, kamu tenangin diri kamu ya, Suryo. Kita tidak boleh gegabah hari ini. Bu Bianca, Pak Suryo, kita sudah sampai di rumah sakit. Belum ada wartawan sama sekali di sini. Cepat turun, sebelum para wartawan datang menanyai kita. Ajudan, nanti panggilkan juga ya asisten untuk mendampingi saya hari ini. Siap, Bu Bianca. Dokter! Dokter!
Pak Suryo, selamat datang di rumah sakit kami. Perkenalkan, saya adalah direktur. Terserah kamu itu siapa? Saya tidak peduli dengan kamu. Di mana anak saya? Di mana dia? Raffin kritis, Pak Suryo. Saat Raffin box ini, kondisinya sudah sangat parah sekali. Raffin mengalami pendarahan yang sangat hebat. Sekarang pasien Raffin sedang ditangani oleh dokter-dokter terbaik di rumah sakit kami. Bu Bianca dan Pak Suryo harap tenang ya. Doakan yang terbaik untuk Raffin. Pak dokter, hasil pemeriksaan cepat sudah keluar. Bagaimana? Bagaimana keadaan anak saya? Pasien Raffin mengalami kehilangan darah yang cukup banyak karena pendarahan internal dan luka terbuka. Tekanan darahnya terus menurun. Kalau tidak ditangani dengan baik, kondisinya akan semakin kritis. Terus, gimana sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Dalam kondisi seperti ini, pasien Raffin memerlukan transfusi darah secepatnya. Transfusi darah? Benar, Bu Bianca. Untuk saat ini, stok darah di rumah sakit kami tidak mencukupi untuk jumlah yang dibutuhkan. Jadi, apa maksud kamu? Kami sangat berharap orang tua Raffin mendonorkan darahnya untuk Raffin. Saya bisa ambil darah saya sekarang juga. Tentu Pak Suryo, tapi kami tetap harus melakukan tes kecocokan darah terlebih dahulu agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bu Bianca kami sarankan juga ikut donor agar stok darahnya cukup selama tindakan berlangsung. Saya lagi kurang sehat sekarang. Kurang sehat? Ya ini demi anak kita, Bianca. Bu Bianca, nanti akan ada pemeriksaan awal terlebih dahulu. Benar Bu, nanti dari situ kami bisa tentukan apakah Bu Bianca layak donor atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, tentu kami tidak akan memaksakan donornya. Iya dok. Saya cuma agak kaget tadi. Tolong kamu lakukan apapun. Jangan sampai anak saya kenapa-napa. Baik Pak Suryo, kami akan melakukan yang terbaik. Bu Bianca, Pak Suryo, mari ikut saya ke ruang pemeriksaan donor sekarang juga. Ayo Bianca. Bu Bianca, silakan ikut dengan susternya. Iya dok. Tadi kalau nggak salah, di berita bilang kalau Raffin dirawat di rumah sakit ini. Aku masuk atau enggak ya? Tapi kalau nanti aku ketemu sama mamanya Raffin gimana ya? Yes, males banget aku sama dia. Nanti gue ditampar lagi kayak waktu ini. Yes, ngeselin banget sih mamanya Raffin. Tapi aku kan khawatir sama Raffin. Yes, aku harus gimana ini sekarang? Langsung aja lah. Semoga aku nggak ketemu sama mamanya Raffin. Yes. Sepertinya Raffin dirawat di sini. Iya, ini dia tempat rumah sakit Raffin dirawat. Kenapa ada banyak reporter di sini? Kita harus gali, kenapa Pak Suryo memberikan izin kepada Raffin untuk menaiki motor padahal dia masih di bawah umur? Iya, kalau di dalam peraturan itu kan harusnya nggak boleh. Minimal umur 17 tahun baru diperbolehkan membawa motor. Tapi bisa-bisanya ya Raffin yang masih 15 tahun udah dikasih bawa motor. Jangan-jangan Pak Suryo menyalahgunakan kekuasaan. Kita harus kupas tuntas hari ini. Kayaknya bakal repot banget ya papanya Raffin hari ini. Raffin, lu seneng banget sih bikin wah. Keluarga lu jadi kena masalah kan sekarang. Itu seragam sekolahnya Raffin kan? Kayaknya iya. Mungkin itu teman sekolahnya Raffin. Yes, gawat. Aku malas banget diwawancarai sekarang. Aku harus masuk. Dia pergi. Tunggu Pak Suryo atau Bu Bianca yang keluar. Nanti mereka aja yang langsung kita wawancarai. Bener. Baik, untuk donor darahnya sudah selesai ya Pak Suryo, Bu Bianca.
Sekarang, kami akan melakukan tes kecocokan darah terlebih dahulu. Tes kecocokan darah? Itu maksudnya gimana ya, Sus? Ini untuk mengetahui apakah darah yang dimiliki oleh Pak Suryo dan Bu Bianca cocok dengan pasien Raffin Mandala. Sudah pasti cocok lah. Raffin itu anak kandung saya. Jadi, tidak mungkin darah saya tidak cocok dengan dia. Tetap saja Pak Suryo, kami harus melakukan tes kecocokan darah terlebih dahulu. Berapa lama itu tesnya? Sebentar saja kok Pak, sebentar lagi sudah selesai tesnya. Suryo, kamu nggak mau ngopi? Atau minum sesuatu? Ngapain? Ngapain Bianca? Kita harus tunggu hasil tesnya keluar. Aku nggak bakal tenang kalau hasil tesnya belum keluar. Tapi... Halo? Hasil tesnya sudah keluar? Baik, tolong langsung bawakan ke sini ya. Iya, saya mau bacakan langsung di depan orang tuanya Raffin. Terima kasih ya. Hasil tesnya sudah selesai ya Pak Suryo dan Bu Bianca. Hasilnya sedang dibawa kemari sekarang. Hasil tesnya sudah pasti cocok. Tidak usah dibacain lagi. Ini prosedur di rumah sakit kami Pak Suryo. Sus, ini ya hasilnya Sus. Terima kasih ya. Ini dia hasilnya. Akhirnya, cepat bacakan. Baik. Dari hasil pemeriksaan, darah Pak Suryo dan Ibu Bianca dinyatakan Pak Suryo. Ada banyak wartawan di luar Pak Suryo. Dan mereka ingin bertemu dengan Pak Suryo. Apa? Para wartawan sudah datang? Ya Pak Suryo. Mereka mendesak Pak Suryo untuk berbicara mengenai Dek Raffin. Di luar situasinya sudah tidak terkendali Pak Suryo. Ya enggak? Kamu urus Raffin dulu sekarang. Aku bakal ngurusin si wartawan-wartawan itu. Iya Suryo. Ayo Ajudan. Baik Bu Bianca, saya bacakan hasilnya lagi ya. Ya. Dari hasil pemeriksaan, darah Pak Suryo dan Ibu Bianca dinyatakan tidak cocok dengan Raffin Mandala. Jadi di sini disebutkan golongan darah Ibu Bianca dan Pak Suryo itu bergolongan darah A. Sedangkan pasien Raffin Mandala itu bergolongan darah B. Ini tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin golongan darah orang tua itu akan berbeda dengan anak kandung. Apa jangan-jangan itu karena Raffin bukan anak kandung saya? Asisten, cepat ke ruangan donor darah sekarang. Ibu bukan orang tua kandungnya Raffin. Iya Bianca, Wong, ini nyonya. Buat kamu ya sus. Untuk apa ini? Uang tutup mulut tentang Raffin yang bukan anak kandung saya. Cepat kamu terima ya, atau nyawa kamu bakal saya hilangkan. Tapi Bu, sepertinya kamu lupa ya. Saya ini siapa? Saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, saya bisa melakukan apa saja. Jadi, cepat kamu terima uang ini, atau kamu akan menyesal nantinya.
Jangan pernah kamu bocorkan ya tentang Rafin yang bukan anak kandung saya. Apalagi ke Suryo. Dia nggak boleh sampai tahu kalau Rafin bukan anak kandungnya. Mengerti? Mengerti Bu Bianca? Bagus. Tapi Bu Bianca, kami masih perlu saudara bergolongan darah B untuk transfusi darah pasien Rafin Mandala. Kalau tidak, nanti pasien Rafin Mandala itu bisa meninggal dunia, Bu Bianca. Ya juga ya. Asisten, kamu punya ide? Tadi saya sudah cari informasi di bank darah, tapi stoknya masih kosong, Nyonya Bianca. Siapa anak yang bergolongan darah B? Kita harus bergerak cepat sekarang. Sebelum Suryo tahu tentang semua hal ini. Saya bergolongan darah B. Kamu? Wah. Ternyata ada rahasia besar ya tentang Rafin. Wah. Nggak nyangka banget loh kalau ternyata Rafin itu bukan anak kandung. Dan ternyata Om Suryo belum tahu tentang hal ini. Wah. Pasti bakal heboh banget sih kalau Om Suryo tahu tentang hal ini. Anak kampungan seperti kamu. Berani sekali ya kamu sama saya. Kamu lupa? Saya ini siapa? Saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, saya bisa ngelakuin apa saja. Termasuk menghilangkan nyawa kamu. Silakan aja hilangin nyawa saya. Saya udah rekam semuanya tadi. Kalau nyawa saya dihilangin, rekaman tadi bakal langsung tersebar otomatis ke seluruh negara ini. Lagian ya Tante itu nggak bisa ngapa-ngapain loh sekarang. Karena cuman aku yang bergolongan darah B di ruangan ini. Emangnya Tante mau anak dari pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi di negara ini, meninggal dunia karena kehabisan darah? Jadi mau gak mau, Tante itu harus bekerja sama loh sama aku. Gimana Tante? Apa yang kamu mau? Kamu gak mungkin kan ngasih darahmu gratis? Bener banget Tante. Dan aku gak minta yang aneh-aneh kok. Aku cuma minta uang 1 miliar per bulan. Dan Tante harus ngebolehin aku untuk deket sama Rafin. Gimana Tante? Kalau Tante gak mau, ya udah, aku bakal sebarin rekamannya. Dan Rafin bakal meninggal dunia. Saran dari saya, Nyonya terima saja tawaran dari dia sebelum semuanya terlambat, Nyonya Bianca. Tuh, ayo Tante. Tante harus bekerja sama loh sama Feli. Kalau Tante bekerja sama, semuanya bakal selamat loh. Rafin bakal selamat, dan Tante juga selamat. Oke. Saya terima tawaran dari kamu. Suster, cepat ambil darah dia sekarang juga. Baik Bu Bianca, mari dengan saya adik. Makasih ya Tante. Ingat, jangan lupa janji Tante. Anak gitu. Benar-benar kurang ajar sekali ya dia. Yang penting semuanya sudah aman Nyonya Bianca. Sekarang kita tinggal harus memastikan kalau rahasia Nyonya Bianca tidak akan tersebar kemana-mana. Bianca, Suryo, gimana? Rafin aman kan?
Darah kita sudah pasti cocok, kan? Ya, Suryo. Darah kita cocok kok. Dan Rafin akan segera mendapatkan transfusi darah. Sudah pasti cocok lah. Kita kan orang tua kandungnya Rafin. Rafin, semoga kamu selamat setelah ini. Saya persiapkan dulu ya, Dek, alat donornya. Akhirnya aku bakal kaya lagi setelah ini. Karena aku dapat uang yang banyak dari Tante Bianca. Dan aku juga diperbolehin buat deket lagi sama Rafin. Untung aja aku tahu rahasia besarnya Tante Bianca. Tapi ternyata Rafin bukan anak kandungnya mereka. Tapi kok bisa ya? Kenapa Rafin bukan anak kandungnya mereka? Dan kenapa cuma Tante Bianca yang tahu hal itu? 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!